contoh dari Rasulullah. Di antara kita contoh jelas adalah akhlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bukistu liutammima makarimal. Nah, kita juga berusaha mencontoh akhlak Nabi Ibrahim. Memang akhlak itu lebih sulit daripada kita mencontoh hidup sunnah yang berupa sholat sunnah segala macam. Rasulullah akhlaknya luar biasa, nggak usah ditanya. Tadi saya baca dalam kitab Maulid Sintunduro yang ada kita baca, saya dapat bagian baca wala qadid, disebut juga syama'il, artinya menceritakan tentang akhlak Rasulullah. Di situ diceritakan di antara akhlak Rasulullah, beliau mengatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Ini nasihat bagi kita semua, Pak. Rasulullah itu kalau diundang oleh orang miskin, ajabahu ijabatan mu'ajjalah, beliau sangat bersegera mendatangi undangan tersebut. Sallallahu. Sahabat yang kaya banyak. Jangan kita berpikir Rasulullah hidupnya pas-pasan, terus sahabat enggak. Rasulullah memang simpel, contoh orang yang tidak berharta banyak, hidup dengan pas-pasan. Bahkan diceritakan rumah istri Rasulullah, Imam Malik mengatakan, aku pernah masuk rumah istri Rasulullah, masuk ke rumah mereka harus menunduk, begitu aku masuk angkat tangan sampai ke atap. Jadi setingginya apa itu? Aku masuk harus menunduk lewat pintunya itu, berdiri lalu angkat tangan sampai ke atap rumah mereka. Rasul kadang dengar kita cerita banyak, kadang sampai 3 hari nggak makan. Tapi bukan Rasul bilang contoh lain susah kayak aku, enggak. Karena di zaman hidupnya Rasul begitu banyaknya sahabat yang sukses dengan dunia, kaya raya, termasuk menantu beliau, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Anas bin Malik, diberkahi Rasulullah dengan doanya, begitu kaya beliau. Tapi sahabat kekayaan untuk membantu perjuangan Rasulullah, mulai dari istri yang tercinta Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra sampai habis hartanya untuk berdakwah untuk Rasulullah. Sampai beliau ungkapkan dalam ungkapan yang luar indah, dia luar biasa. Sampai beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya hartaku milikku telah habis ludes, kau gunakan untuk berdakwah menyebarkan ini agama Allah, lalu tak kau dapatkan apapun untuk setelah itu, kau ambil kain kafanku, kau ambil tulang-tulangku, jadikan itu untuk kau berdakwah. Kalau seandainya laku dijual, sakingnya Pak. Sahabat Rasulullah kaya banyak, jadi jangan salah pikir. Oh, Rasulullah miskin, jadi kita udah miskin juga. Enggak. Cuma miskin kebanyakan ada orang tiap kalau ada orang bisa dekat sama Allah gara-gara kaya, ada orang bisa dekat sama Allah gara-gara miskin, ada orang tergelincir jauh dari Allah gara-gara kemiskinan, ada juga gara-gara kekayaan. Ya, kita jalani hidup ini, yang penting niatnya benar, tujuannya benar. Nah, ikhwan rahimahullah, dalam cerita ini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi diundang oleh sahabat yang kaya, datang. Sahabat undang Nabi tentu semuanya dalam keadaan acara yang baik, kebutuhan yang indah. Orang kaya, orang setengah kaya undang Nabi, datang Nabi. Tapi kalau orang miskin yang undang, begitu lebih diperhatikan oleh Nabi. Ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau boleh cerita, kalau pakai istilah orang hidup zaman sekarang Pak, ini undangan. Yang berapa acara 9.12. Ya. Nabi kalau yang undang orang miskin jam 9 udah ada di tempat. Ini kalau pakai contoh zaman sekarang. Tapi kalau orang itu mungkin bukan orang miskin, Nabi kebetulan ada suatu pekerjaan atau mungkin Nabi agak terlambat datangnya. Jam 10 barangkali. Orang miskin lebih diperhatikan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita ya kawan? Kalau ada orang kaya, undang. Yang berapa tuh Pak Haji? 9.12. Wah, 9:30 sudah di sana. 9:30 udah ada di sana. Di sana kenapa? Ya orang kaya. Kalau nggak cepat nggak bisa masuk ke dalam.
Rumahnya masya Allah itu asli, karpetnya empuk. Beli kalau di depan duduknya makanya beda. Tapi kalian udah orang miskin, musola dalam kampung masuk gang kecil lagi Pak. Jam berapa acara? 9.12. Udah setengah 12 aja deh. Yang penting hadir, berberkah. Itu kita Pak. Tapi enggak. Justru orang miskin lebih diperhatikan oleh Rasulullah tanpa beliau melalaikan hak-hak orang kaya atau orang yang setengah kaya untuk mengundang beliau. Diceritakan ikhwan pada suatu hari Rasulullah SAW, ini akhlak yang luar biasa. Ada beberapa orang sahabat, katakanlah 3 orang sahabat Rasulullah, kufuk orang miskin. Betulan dari malam nggak dapat makan, sampai pagi nahan perut Pak sakit. Akhirnya mereka ikhtiar pagi jalan ke pasar, berharap barangkali ya Allah dapat rezeki dari orang-orang yang jualan makanan atau roti atau apalah di pasar. Begitu mereka jalan, subhanallah ada satu toko baru buka, manggil mereka, toko roti. Dipanggil, wah senang nih sobat, ya Allah rezeki. Rencana benar, dikasih bungkusan, ini ambil. Soalnya orang fakir juga, ternyata yang diberikan roti sisa kemarin. Potongan lagi, roti potongan sisa kemarin Pak, bukan roti baru. Udah nggak nyaman dimakan sebetulnya. Cuma yang orang miskin, yang ridho, yang ikhlas itu dicintai Allah. Mereka senang, nggak apa-apa walaupun roti bekas kemarin, kemudian dapat di rezeki. Lalu mereka cari tempat duduk di mana? Udah nggak tahan ya memang pengen makan. Akhirnya mereka cari tempat, duduklah mereka di depan satu toko emperan berlantaikan pasir. Bukan kayak sekarang kalau orang cakep. Lantai pasir, duduk berhadapan 3 orang ini. Mereka buka bungkusan, ternyata isinya roti kering, sisa kemarin potongan lagi. Gak apa-apa, alhamdulillah rezeki. Begitu mereka mau makan Pak, seorang dari sahabat yang duduk di sebelah situ tiba-tiba bilang sama temannya, sebentar, jangan makan dulu. Kenapa? Ada Rasulullah. Saudara ini, ada Rasulullah yang lewat. Yang gua nolak belakang Rasulullah, langsung bangun semua. Ta'ziman wa ikhtiraman mahabbatan li Rasulillah. Bangun berdiri. Nabi lewat sambil senyum ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di antara mereka saking gembira ditegur sama Nabi dengan salam dengan senyuman, spontan bilang, ya Rasulullah tasmahun li tajlis ma'ana. Ya Rasulullah, mau nggak mampir sebentar duduk makan sama kami? Kira-kira Pak, Nabi itu ada fukara ngajak makan yang paling apa? Duduknya di emperan toko di atas pasir. Kalau kita Pak, apa? Minta maaf karena ada kerjaan. Minta maaf guru. Minta maaf lain kali aja. Itu kalau kita. Ya. Tapi Rasulullah enggak. Marhaba ahlan wa sahlan kata Rasulullah. Langsung Nabi enggak pakai maaf aku ada kerjaan. Kenapa enggak bilang dari kemarin enggak. Langsung Nabi duduk merapat sama mereka Pak. Pas melihat Nabi merapat bingung 3 orang mau duduk di mana Rasulullah. Enggak pakai alas tikar, enggak pakai apa. Nabi enggak canggung Pak, langsung duduk di atas pasir itu. Begitu duduk dibuka bungkusan, Nabi senyum, lihat roti. Mereka yang jadi bingung, ya Rasulullah minta maaf cuma ini makanannya. Allah ada rizki min Allah, nikmat besar dari Rasul dari Allah. Ayo makan kata Nabi. Mereka yang kebingungan. Melihat mereka bingung, Nabi ngambil roti dengan tangan yang mulia. Diberikan satu-satu Pak. Lalu Nabi pun ngambil, ayo bismillah kita makan. Makan. Nangis Pak mereka. Begitu indah akhlak Rasul. Bukan sampai situ. Selesai makan, apa kata Rasulullah? Aku bangga, aku senang hari ini kata Rasulullah, bisa makan bareng sama kalian. Maka wahai saudaraku kata Nabi, sekarang kalian menjamu aku, maka aku undang kalian untuk makan bersamaku di rumahku nanti siang kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah jadi nangis. Ngajak Nabi makan di emperan toko di atas pasir, makan roti kering. Nabi ngundang bakal makan di rumah Nabi. Gak mungkin Nabi menyia-nyiakan tamu. Gak punya bakal Nabi usahakan. Ini akhlak Rasul.
Bahkan ikhwan rahmatullah, mari kita perbaiki hablum minallah kita sama Allah, dan perbaiki hablum minannas kita dengan sesama manusia. Hormati setiap muslim karena mereka adalah umat Rasulullah, dan kita tidak pernah boleh menyangka diri kita lebih baik dari orang lain walaupun saat itu kita saksikan mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Boleh jadi hari ini dia bermaksiat lalu dia taubat, besok dia jadi orang yang taubat dan dekat kepada Allah. Rahimahullah,